Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai operasi matematika pada program R. Untuk dapat menambahkan suatu bilangan, kita dapat menggunakan simbol plus. Sedangkan untuk mengurangi suatu bilangan, kita dapat menggunakan simbol minus. Untuk mengalihkan suatu bilangan, kita dapat menggunakan simbol bintang. Sedangkan untuk membagi, kita dapat menggunakan garis miring. Untuk memangkatkan suatu bilangan, kita dapat menggunakan simbol ascend. Sedangkan untuk mendapatkan nilai dari suatu akar, kita dapat menggunakan rumus SQ RT kurung buka nilai akar yang akan dicari. Sedangkan untuk menghitung trigonometri, kita dapat menggunakan rumus sin. Kita gunakan contoh 90. Di sini hasilnya adalah 0,893 karena konversi dari R ini sendiri adalah radian, bukan degree. Jika kita menggunakan konversi degree, maka hasilnya adalah 1. Untuk menghitung cos, kita dapat menuliskan cos, lalu bilangan yang ingin kita cari nilai cosnya. Sedangkan untuk tan atau tangen, kita dapat menggunakan rumus tan, lalu kurung buka nilai tan yang akan dicari. Pembuatan dan pengoperasian matriks dalam program R. Untuk membuat sebuah matriks, kita bisa membuat sebuah dataset dulu. Kita deklarasikan sebuah variabel, yaitu variabel A, dan isi datanya. Cara mengisi data adalah C kurung buka isi datanya. Kita bisa lihat isi data dari A 1 sampai dengan 10. Lalu kita bisa membuat matriks 2 kali 5. Matriks A isinya adalah data dari A, memiliki baris sejumlah 2. Kita bisa lihat isi dari matriks A adalah 2 kali 5. Kita juga bisa mengecek dimensi dari matriks A dengan cara sebagai berikut. Untuk mengganti susunan angka dari matriks A agar bisa berurutan berdasarkan baris, karena ini diurutkan berdasarkan kolom 1, 2, 3, 4, kita bisa mengubah dengan 1 menjadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk mengganti dengan cara sebagai berikut. Dengan cara yang sama seperti tadi, tapi kita harus menambahkan order by row. Isi dari by row ini adalah true dan false. Jika by row sama dengan true, maka data akan disusun berdasarkan baris. Kita bisa lihat data dari A sekarang menjadi sebagai berikut. Kita mencoba membuat satu matriks lagi, yaitu matriks B. Cara kedua untuk mengisi data dari matriks adalah sebagai berikut. Kita buat sebuah matriks dari data 1 sampai dengan 9.
dan memiliki baris sebanyak 3. Ini akan menjadi matriks 3 kali 3. Kita bisa transpose matriks B dengan cara sebagai berikut. T di sini adalah transpose, di mana kita akan mentranspose matriks B. Isi dari matriks C adalah transposnya matriks B. Akan menjadi sebagai berikut. Untuk mencari determinan dari sebuah matriks, kita bisa menggunakan coding sederhana det dalam kurung matriks yang ingin dicari determinannya, misalnya matriks A. Maaf, bukan determinan dari A, karena yang bisa dicari determinannya adalah matriks yang square. Jadi harus 3 kali 3 atau 4 kali 4 dan seterusnya. Kita bisa mencari determinan dari matriks B. Determinannya sebagai berikut. Untuk mengganti isi di dalam matriks, bisa menggunakan cara sebagai berikut, yaitu kita tulis matriks yang mana yang mau diganti. Kita bisa mencoba mengganti matriks B. B bagian mana yang mau kita ganti? Ini adalah baris dan kolom dari B yang mau diganti. Misalnya kita mau mengganti baris pertama, kolom kedua. Berarti baris pertama dan kolom kedua dari B. Ingat, ini menggunakan kurung kurawal, jadi bukan kurung biasa. Kita ganti dengan angka 10. Bisa kita lihat B akan menjadi sebagai berikut. Jadi baris pertama dan kolom kedua dari B menjadi angka 10. Lalu kita ingin mencari inverse dari B. Untuk mencari inverse dari sebuah matriks, kita menggunakan coding sebagai berikut, yaitu solve. Solve matriks yang ingin dicari, yaitu solve B. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Ingat, untuk inverse kita tidak bisa mencari inverse matriks yang singular. Jadi matriks tidak boleh singular untuk dicari inverse-nya. Kita juga bisa menggunakan program R untuk mengoperasikan matriks. Untuk mengoperasikan matriks seperti biasa sangat mudah sekali. Kita bisa membuat penjumlahan matriks, yaitu A tambah B, matriks B ditambah matriks C. Mengapa kita tidak bisa menjumlahkan matriks A dengan matriks B? Karena perbedaan jumlah baris dan kolom dari matriks A dengan matriks B. Jadi untuk ditambahkan, kolom dan baris harus sama. Matriks B dan C jumlahkan, hasilnya seperti berikut. Kita juga bisa melakukan operasi pengurangan. Bisa kita coba, kita membuat sebuah matriks baru. D adalah penjumlahan dari matriks B dan C. Kita ingin mengurangi D dengan matriks C, maka hasilnya pasti adalah matriks B. Kita coba. Dalam program R kita bisa mengalihkan matriks dengan angka dan matriks dengan matriks. Untuk pertama kita bisa mencoba mengalihkan matriks dengan angka. Kita ambil contoh matriks B. 2 dikali matriks B. Hasilnya sebagai berikut.
Lalu kita akan mencoba mengalihkan dua matriks. Kita mencoba mengalihkan matriks B dan C. Bisa kita lihat hasilnya ada sebagai berikut. Demikian penjelasan tutorial tentang matriks pada program R. Analisis dataset iris dengan program R. Berikut ini adalah dataset iris. Data ini akan kita operasikan di program R untuk mendapatkan hasil analisis statistiknya. Langkah pertama adalah memasukkan datanya secara satu persatu ke dalam variabel pada program R. Pertama, data sepal length, lalu copy datanya, setelah data sepal length kita masukkan data sepal width. Lalu data petal length, setelah itu petal width, dan yang terakhir class. Ya, setelah dimasukkan datanya semua, kita cari summary-nya satu persatu. Summary, nama variabelnya, lalu sama seperti yang lainnya, tinggal diganti nama variabelnya. Ketiga, petal length, keempat petal width, setelah kita mencari summary-nya, lalu kita mencari standar deviasinya dengan SD, nama variabelnya sepal length. Kemudian sama dengan yang lainnya, tinggal ganti variabelnya, sepal width, petal length, dan petal width. Ya, setelah kita buat summary dan standar deviasinya, lalu kita buat plotnya dengan nama variabelnya satu persatu. Ya, ini adalah gambar grafik dari sepal length, dan kita buat lagi plot untuk sepal width. Ini gambar grafik sepal width, lalu petal length, ini grafik petal length, dan yang terakhir plot petal width. Ini grafik petal width-nya. Terima kasih.